Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Danbelnan Kilomoteru. Anime ini menceritakan keseharian anak muda yang menjalankan olahraga angkat beban. Mereka punya tujuan yang bermacam-macam, mulai dari ingin menurunkan berat badan, ingin punya badan yang bugar, hingga menjadi juara dalam perlombaan. Sakura Hibiki merupakan anak muda yang terlalu banyak makan. Tanpa disadari, berat badannya telah meningkat pesat. Hibiki pun memutuskan akan diet dengan tujuan untuk menurunkan berat badannya. Selain diet, dia juga berusaha berolahraga di rumahnya, tapi dia menyerah setelah 2 hari latihan. Oleh karena itu, Hibiki pun datang ke pusat kebugaran. Secara kebetulan, Hibiki bertemu dengan murid SMA yang satu sekolah dengannya. Soryuin Akemi adalah murid cewek paling populer yang unggul dalam semua bidang. Kalau dibandingkan dengannya, Hibiki merasa seperti orang yang menyedihkan. Oleh karena itu, Hibiki mengira tidak akan akrab dengannya. Namun nyatanya, mereka bisa akrab karena sama-sama ingin berolahraga. Saat tiba di ruang latihan, Hibiki terkejut karena kebanyakan anggotanya adalah binaragawan dan seniman bela diri. Hibiki beranggapan sudah masuk ke tempat yang salah. Makanya, dia meminta Akemi mencari alasan bagus untuk segera pulang dari sana. Melihat sekumpulan manusia berotot malah membuat Akemi bergairah. Dengan cepat, dia langsung memutuskan untuk bergabung saja. Kemudian, seorang instruktur yang bernama Machio datang menghampiri mereka. Melihat penampilannya yang seperti pangeran tampan, membuat Hibiki terpikat dan tertarik untuk bergabung. Latihan pertama yang mereka lakukan adalah bench press. Meskipun hanya dengan bar saja, sudah membuat Hibiki kewalahan. Sedangkan Akemi cukup mahir melakukannya. Dia berhasil melakukan 3 set 10 repetisi dengan beban 40 kg. Sesaat setelah menunjukkan cara melakukan bench press, Machio memotivasi mereka dengan menunjukkan otot monsternya. Seketika, pandangan Hibiki terhadapnya jadi berubah drastis. Sedangkan Akemi semakin tertarik, terutama pada otot besarnya. Karena tak bisa mengatur pola makan, maka berat badan Hibiki semakin meningkat. Hal ini membuatnya bersemangat untuk latihan di gym. Kegiatan yang mereka lakukan saat itu adalah melatih otot bagian bawah. Melihat Akemi bisa melakukan squat dengan baik, membuat Hibiki beranggapan kalau melakukannya sangat enteng. Tapi saat melakukannya, dia terkejut karena squat itu lebih sulit ketimbang bench press. Meski sulit, Machio menyarankan untuk tidak melewatkannya, karena kalau dilewatkan, bisa membentuk tubuh tak seimbang dengan kaki kurus. Meski sudah berolahraga, tapi berat badan Hibiki bertambah lagi. Belakangan ini, dia juga merasa kalau tubuhnya semakin menguat. Machio bilang, itu bukti kalau ototnya sudah meningkat dan kadar lemak tubuhnya menjadi turun. Diet ekstrim mungkin saja bisa menurunkan berat badan, tapi jika kekurangan nutrisi dapat menyebabkan otot menyusut dan metabolisme ikut menurun. Akibatnya, berat badan akan kembali naik dan semakin sulit menurunkannya. Maka dari itu, olahraga dan diet seimbang adalah cara terbaik untuk membentuk tubuh yang bagus. Hibiki dan Akemi pun memasuki ruang latihan. Kali ini, mereka melatih otot bagian besar di punggung dengan lat pull down machine. Cara memakainya yaitu menarik bar sampai ke dada dan menurunkan punggung saat melakukannya. Lalu perlahan kembali ke posisi awal tanpa mengendurkan genggaman. Lat pull down dapat melatih otot punggung tengah seperti latissimus dorsi dan teres major. Hibiki sempat takut kalau otot punggungnya akan seperti Machio. Akemi bilang kalau latihannya cuma segitu, mustahil akan terlalu berotot. Tapi karena tujuannya memang berbeda, dia menyarankan untuk memakai beban ringan dan memperbanyak repetisi. Selain peralatannya kelas dunia, Silverman Gym dilengkapi dengan bar protein. Akemi menyarankannya berkunjung ke sana karena meminum protein setelah latihan itu akan membuat pertumbuhan ototnya berbeda drastis. Setelah itu, giliran Hibiki mengajak Akemi makan sedikit protein lagi. Meskipun stik mengandung protein, Hibiki tidak sadar kalau makanan berkalori tinggi itu menyebabkan berat badannya terkunjung turun. Keesokan harinya, Akemi dan Hibiki pergi ke kolam renang. Dengan melihat bentuk tubuh seseorang, Akemi bisa mengetahui jenis olahraga apa yang mereka jalani. Lalu, setelah menebak jenis latihan mereka, Hibiki mulai melakukan pemanasan. Akemi segera menghentikannya. Dia bilang melakukan perenggangan sebelum olahraga itu justru berbahaya. Sebelum olahraga, sebaiknya mereka melakukan perenggangan dinamis, yaitu olahraga yang merenggangkan dan pemanasan tubuh serta meningkatkan fleksibilitas otot. Semua itu bisa dilakukan untuk mencegah cedera.
indera. Di hari selanjutnya, Hibiki menonton film di rumah teman sekelasnya. Meskipun sudah lama berteman dengan Ayaka, Hibiki baru tahu kalau keluarganya itu menjalankan bisnis boxing. Singkat cerita, Hibiki tertarik memukul samsak. Kemudian semua orang dikejutkan dengan kekuatan tinjunya yang luar biasa. Tachibana Satomi adalah guru sejarah di SMA Putri Koyo. Dikarenakan punya masalah dengan berat badannya, dia disarankan untuk mencoba berolahraga di Superman Gym. Dikarenakan tempatnya berdekatan dengan sekolah, Tachibana sangat khawatir akan bertemu muridnya. Lalu saat pergi ke sana, dia benar-benar bertemu dengan muridnya. Tachibana tidak menyangka kalau murid biasa seperti Hibiki bisa berteman dengan Akemi yang merupakan ketua OSIS dan murid teladan. Berada di tempat yang sama dengan muridnya membuat dia tidak nyaman. Makanya, dia akan langsung pulang setelah masa percobaan berakhir. Namun, yang terjadi selanjutnya malah sebaliknya. Tachibana memutuskan untuk bergabung karena instrukturnya sangat tampan. Pada saat itu, mereka akan melatih otot bicep dengan dumbbell curl. Machio memberinya dumbbell dengan berat 2 kilo. Alasannya, karena yang paling ampuh dalam latihan beban itu bukanlah berat, tapi melainkan gerakan yang tepat. Meskipun bebannya ringan, tapi ternyata Tachibana masih kesulitan kalau repetisinya terlalu banyak. Saat itu, Akemi penasaran dengan warna belang di perut gurunya. Tachibana pun langsung panik karena takut kalau rahasianya akan terbongkar. Tachibana tentu saja tidak bisa memberitahu muridnya kalau guru mereka punya hobi bercosplay. Selain guru, dia juga seorang cosplayer terkenal bernama Samarani Yulia Riko. Belakangan ini, Hibiki sering kesiangan dan tidak punya waktu untuk sarapan. Oleh karenanya, dia membawa bekal lebih banyak dari sebelumnya. Dengan melakukan hal tersebut, dia beranggapan bisa menurunkan berat badannya. Tapi nyatanya, tiba-tiba makan banyak saat perut kosong malah akan membuat tubuh menyimpan lemak sebagai respon terhadap makanan berlebih. Singkatnya, berat badan dia malah akan semakin meningkat. Akemi menyarankannya untuk melakukan diet binaragawan saja, yaitu dengan cara mengurangi jumlah makanan sekaligus makan lebih sering. Dengan tujuan untuk menurunkan berat badan di musim panas, Hibiki pun memutuskan akan beralih ke diet binaragawan. Akan tetapi, yang dia lakukan malah sebaliknya. Dia tidak mengerti semua hal yang telah dikatakan oleh Akemi. Sementara gurunya sudah berhasil menurunkan berat badannya. Dia bisa ikut acara cosplay dengan kondisi badan yang ideal. Namun, ada beberapa hal yang membuatnya tidak tenang. Dikarenakan Machio ikut bercosplay, Hibiki dan Akemi juga datang untuk melihatnya. Terlebih lagi, Machio mencuri banyak perhatian dengan penampilan mengangkat barbelnya. Akibatnya, Tachibana harus berhati-hati agar mereka tidak menyadarinya. Selama liburan musim panas, suasana di gym berubah drastis. Pengunjung tetap dan orang yang biasanya tidak nge-gym datang secara bersamaan untuk berolahraga. Hibiki dan Akemi ingin melatih otot dada mereka, namun mereka tak punya kesempatan melakukannya karena hampir semua peralatan saat itu sedang dipakai. Alat yang tersisa hanya chest machine saja. Akemi tidak tertarik memakainya karena punya pendapat memakai mesin itu sesat. Machio bilang, beban bebas memang lebih menstimulasi otot ketimbang mesin, tapi mesin masih punya pesona yang tidak dimiliki beban bebas. Apabila menggunakan beban bebas, akan ada otot lain yang berperan untuk menjaga keseimbangan, sementara mesin bisa melatih otot tertentu lebih efektif tanpa membebani otot yang lain. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, mereka pun mencobanya. Kemudian pandangan Akemi terhadap mesin jadi berubah drastis. Dia yang awalnya bilang mesin itu sesat, jadi sangat menyukainya. Tak selang lama, Ayaka datang menghampirinya. Dikarenakan pengunjung di tempatnya bertambah banyak, Ayaka menjadi member di sana untuk melakukan pembelajaran tinju tambahan. Pada suatu hari, semua tempat olahraga tutup secara bersamaan. Supaya waktu mereka tidak terbuang sia-sia, Akemi mengajak Hibiki dan Ayaka untuk pergi ke rumahnya. Akemi tinggal di rumah mewah seperti yang ada di manga saja, tapi dia tidak menyadarinya karena sejak lahir sudah tinggal di sana. Meskipun tempatnya sangat luas, Akemi tidak punya peralatan untuk latihan. Makanya, mereka mencoba belajar latihan dengan menggunakan alat seadanya, seperti yang dilakukan
Di dalam video yang mereka tonton, Ayaka berhasil melakukannya seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian tak lama saat Hibiki mencobanya, kursi yang dia gunakan patah karena tak bisa menahan berat badannya. Beberapa hari setelahnya, Hibiki mendapat informasi kalau kursi yang dirusak itu adalah barang antik yang harganya sangat mahal. Saat puncak musim semi, Hibiki dan teman-temannya pergi ke pantai. Secara kebetulan, mereka berangkat bersama Tachibana yang punya tujuan berbeda. Namun, karena sekelompok ikan hiu ditemukan lepas di pantai, mereka tidak bisa berenang. Itulah alasan kenapa tidak ada orang lain selain mereka yang berlibur ke pantai. Pada akhirnya, mereka menghabiskan waktu di pantai dengan berolahraga. Dengan berakhirnya musim panas, sekolah akan mengadakan festival olahraga. Hibiki sangat membencinya. Dia tidak ingin ikut berpartisipasi karena sangat melelahkan. Namun, dikarenakan setiap pesertanya dipilih melalui undian, maka dia terpaksa harus melakukannya. Hibiki mendapatkan posisi yang sangat penting. Dia terpilih sebagai pelari terakhir dalam perlombaan lari estafet. Memikirkannya saja sudah membuat Hibiki cemas. Dia merasa tidak percaya diri dengan kemampuan berlarinya. Supaya Hibiki lebih percaya diri, Machio memberi saran untuk melatih otot bawah. Otot hamstring merupakan otot yang paling penting untuk mendorong tubuh ke depan. Sedangkan untuk melatihnya, mereka membutuhkan mesin yang disebut leg curl. Caranya yaitu menaikkan dan menurunkan kaki tanpa mengangkat pinggul. Dalam melakukannya, tidak perlu memakai beban berat. Mereka hanya perlu memakai beban yang bisa dikontrol dengan efektif. Saat itu, Hibiki punya semangat yang membara. Namun, yang menjadi pusat perhatian bukanlah semangatnya. Ketika dia sedang latihan, semua orang tersentak dengan celananya yang tiba-tiba robek. Hari olahraga di akademi tengah berada di puncak kemeriahannya. Kelompok kelasnya Hibiki berada di posisi terakhir. Walau begitu, mereka masih punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Apabila Hibiki menjadi juara pertama, maka mereka bisa membalikkan keadaan. Kelas A bisa memimpin perolehan skor semuanya berkat Akemi. Dalam pertandingan estafet kali ini juga, Hibiki harus mewaspadainya. Setelah latihan khusus untuk meningkatkan kecepatan larinya, Hibiki bisa menandingi Akemi, tapi sayangnya dia dinyatakan gugur karena rekan timnya sudah menjatuhkan tongkat estafet. Pusat kebugaran memberikan tiket undian kepada Hibiki dan yang lainnya. Sebelum pulang, Akemi mengajak teman-temannya untuk masuk ke sauna. Awalnya mereka berniat untuk bersantai, tapi berubah menjadi pertandingan di mana yang paling lama bertahan akan menjadi pemenangnya. Di saat Hibiki ingin membeli home theater, kebetulan akan diadakan lomba panco dengan hadiah yang lumayan. Dikarenakan Hibiki dan yang lainnya belum mengetahui peraturan, Machio menjelaskannya sambil mempraktekannya. Pada dasarnya, panco merupakan suatu pertandingan yang melibatkan semua otot tubuh. Ada beragam macam cara untuk melatih otot panco, tapi latihan paling efektif adalah melakukannya secara langsung. Sebagai permulaan, Hibiki akan melawan Ayaka. Sebelumnya, Hibiki belum pernah melakukan panco, makanya dia ragu apakah bisa melawan Ayaka. Namun, hasilnya cukup mengejutkan. Siapa sangka Hibiki bisa mengalahkan Ayaka dalam waktu yang sangat cepat. Kekuatan miliknya sudah melebihi teman-temannya. Selanjutnya, Machio maju menjadi lawannya. Meskipun bukan tandingannya, tapi Hibiki berhasil membuat Machio sedikit serius untuk mengalahkannya. Singkat cerita, hari kejuaraan dunia panco telah tiba. Pesaing kuat dari berbagai gym berkumpul di tempat acara. Seorang perempuan bernama Gina merupakan atlet panco yang berasal dari Rusia. Dikarenakan tidak ada peserta perempuan lain, maka Hibiki langsung bertanding melawan Gina di babak final. Tidak peduli siapa orang yang dia lawan, demi mendapatkan hadiah uang, Hibiki termotivasi untuk menang. Gina juga takkan mengalah begitu saja. Dia sangat membutuhkan hadiah itu untuk menutupi biaya perjalanannya. Dengan begitu, maka babak final pun segera dimulai. Sebagai atlet profesional, Gina belum pernah kalah melawan orang seusianya. Namun, meskipun dia telah meraih banyak kemenangan, Gina tetap saja dikalahkan jika melawan orang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Pada akhirnya, Hibiki yang menjadi pemenang. Dia berhak mendapatkan hadiah sebesar 100.000 yen. Sementara Gina masih belum menyerah. Dia memutuskan pindah sekolah dan bertekad akan balas dendam terhadap Hibiki. Saat jam istirahat, Gina menceritakan sedikit tentangnya.
Ada satu hal yang membuat Akemi kelewatan shock, yaitu Gina tak pernah melakukan latihan kekuatan di pusat kebugaran. Daripada latihan beban, dia memilih untuk latihan bela diri. Sementara untuk meningkatkan kekuatan panconya, dia melakukan latihan untuk memanfaatkan suatu momentum. Selama studi luar negerinya belum berakhir, Gina akan tinggal di rumahnya Hibiki. Meskipun awalnya terkejut, tapi entah kenapa Hibiki bisa langsung terbiasa dengan situasi tersebut. Dikarenakan gym hari ini sedang tutup, Hibiki mengajak teman-temannya untuk mengunjungi restoran keluarganya. Restoran yang dijalankan oleh keluarganya itu menyediakan menu daging sapi panggang. Teman-temannya Hibiki sangat menikmati masakan yang disediakan di tempat itu. Gina sangat penasaran dengan makanan apa yang memicu kekuatan milik Hibiki. Lalu saat diam-diam mengawasinya, dia melihat ada banyak makanan dalam jumlah yang tidak wajar. Terlebih lagi, Hibiki menghabisi semua itu hanya dalam sekali makan. Melihatnya saja membuat Gina berpikir Hibiki melakukan diet untuk membangun kekuatannya. Hal ini membuat Gina salah paham dan semakin ingin mengalahkannya. Gina tidak menyadari kalau Hibiki hanya suka makan saja. Setelah makan, Hibiki kembali melanjutkan pekerjaannya. Dia harus berjuang keras untuk membayar biaya gym yang cukup mahal. Ketika jam belajar sedang berlangsung, Gina mengetahui rahasia gurunya. Sesaat setelah melihat ciri khas pada wajahnya, dia menyadari kalau Tachibana itu adalah cosplayer terkenal. Tachibana mendapatkan masalah besar. Apabila hobinya sampai terungkap, maka posisinya sebagai guru akan ikut terancam. Oleh karena itu, dia memohon kepada Gina untuk merahasiakannya. Bahkan, dia bilang akan menjadi budaknya untuk selamanya. Sebenarnya, Gina tak bermaksud membongkarnya. Namun, berhubung dia adalah penggemarnya, Gina ingin menghabiskan waktu seharian bersama Tachibana. Gina mengajaknya ke Akihabara untuk mengikuti audisi idol. Meski tidak meyakinkan, Gina ingin mendirikan grup idol bersama dengan teman-temannya. Singkat cerita, mereka telah membentuk grup idol tersebut. Akan tetapi, mereka tidak akan menari atau menyanyi, tapi menarik perhatian penonton dengan kegiatan olahraga ekstrim. Meski suasananya semakin meriah, tapi tentu saja mereka tidak lolos audisi tersebut. Tachibana Sensei tak pernah mengatakan pada rekan kerjanya kalau dia sedang nge-gym. Dikarenakan kartu anggotanya ketinggalan, Aina dan Kure datang ke tempat gym untuk mengembalikannya. Selain mengantarkan kartu milik Tachibana, mereka juga mencoba uji coba gratisnya. Saat tiba di sana, Aina tidak menyangka akan bertemu dengan muridnya. Makanya, dia bertanya apa latihan kekuatan sedang ngetren bagi cewek SMA. Mengesampingkan hal tersebut, mereka akan belajar cara melatih otot perut. Tujuannya adalah untuk mengencangkan perut dan pinggang mereka. Latihan ini bisa dilakukan dengan bicycle crunch atau melakukan side bend dengan peralatan. Caranya, lekukan tubuh atas searah dengan dumbbell, lalu perlahan kembali ke posisi awal. Mereka harus fokus melenturkan otot perut samping sambil melakukan 15 hingga 20 repetisi. Dalam latihan itu, terdapat hal yang cukup mengejutkan. Kure Sensei yang merupakan guru paling tua ternyata lebih atletis jika dibandingkan dengan semua wanita yang ada di sana. Pada suatu ketika, murid kelas 2 di Akademi Putri Koyo melakukan kegiatan karya wisata. Saat itu, mereka akan mendaki Gunung Kuji yang dijuluki Gunung Kematian. Mendengar namanya saja sudah membuat mereka takut. Terlebih lagi, Kure menjelaskannya berlebihan, seakan sedang menakut-nakuti. Dalam pendakian itu, Hibiki, Tachibana, dan Aina sangat kelelahan. Mereka tidak bisa mengikuti guru dan murid yang lain, sehingga tertinggal di belakang. Selain itu, mereka juga memasuki jalan yang salah. Dikarenakan ingin segera menyusul yang lain, mereka malah buru-buru tanpa melihat petunjuk arah. Hibiki dan Aina berusaha untuk menenangkan Tachibana, tapi malah mereka berdua yang lebih panik dan putus asa. Bahkan, Hibiki dan Aina sudah membuat surat wasiat untuk kemungkinan terburuknya. Namun, daripada diam tak melakukan apa-apa, mereka mencoba memanjat pohon supaya mudah ditemukan. Sementara murid lain yang sudah sampai di puncak sedang mengawasinya dengan santai.
Beberapa hari setelahnya, Machio mengajarkan cara untuk melatih otot bagian belakang. Salah satu cara melatihnya yaitu dengan mesin rowing. Caranya yaitu menekan tulang belikat berdekatan dan perlahan kembalikan pegangan saat melebarkannya. Dengan melatih otot punggung, maka akan memperbaiki postur tubuh yang buruk, bahu kaku, dan sakit kepala juga dapat dicegah. Di tengah latihan, seorang pria yang badannya lebih besar dari Machio datang ke Jepang untuk bertemu dengan Machio. Pria itu merupakan aktor dari serial film yang sering ditonton oleh Hibiki. Dia merupakan gurunya Machio saat menempuh pendidikan olahraga. Dia datang untuk melihat sejauh mana muridnya telah berkembang. Machio diminta untuk ikut kejuaraan binaraga dunia yang telah disponsori olehnya. Hari kompetisi binaraga pun kini telah tiba. Selain olahragawan, orang-orang dari berbagai kalangan juga datang untuk melihatnya. Kompetisi fisik dan binaraga memiliki kriteria penilaian yang berbeda. Setiap binaragawan dapat mencetak poin untuk set pose di tiap kompetisi. Final untuk masing-masing kelas akan diadakan pose bebas. Mereka bisa memilih musik sendiri bersamaan dengan penampilan gaya bebas. Setelah itu, para finalis berpose bersama di atas panggung. Ini merupakan bagian paling menarik dalam kompetisi. Para penonton sangat antusias melihat peserta yang mereka idolakan. Selanjutnya adalah kompetisi untuk kelas 180+. Peserta di kelas ini lebih banyak dari sebelumnya. Mereka dibagi menjadi beberapa grup supaya setiap orang dapat dinilai secara adil. Melihatnya saja membuat Hibiki bersemangat, sementara Akemi sudah tenggelam dalam dunianya sendiri. Kemudian saat giliran Machio telah tiba, setiap orang merasakan kekuatan otot yang tak tertandingi. Dengan begini, maka pemenangnya sudah ditentukan. Di awal bulan Desember, suasana kota mendadak masuk ke mode Natal. Ketika berada di sana, Hibiki dan temannya melihat ada banyak pasangan. Hal ini membuat mereka murung, karena tak ada satupun dari mereka yang punya pasangan. Akemi juga sama seperti mereka. Dia sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan cowok idamannya. Sedangkan Tachibana sudah putus asa. Diperdulikan oleh muridnya malah membuatnya semakin pedih. Mengenai Natal, Jim juga akan mengadakan suatu event. Event itu akan diikuti oleh anak kuliahan dan atlet olahraga. Mendengar hal tersebut membuat anak-anak cewek jadi bersemangat. Mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari pasangannya. Namun, sebelum event dimulai, mereka harus kerja keras untuk mengubah penampilannya, terutama untuk Hibiki yang semakin hari berat badannya semakin naik. Selain latihan bicep, kini Hibiki mencoba latihan otot tricep agar lemak pada tangannya dapat berkurang. Namun, latihan itu tidak berhasil. Bar yang dia gunakan malah tidak terkontrol dan mengenai kepalanya. Beberapa hari kemudian, event di gym telah dimulai. Menghadiri acara tersebut merupakan keputusan yang tepat. Mereka bisa mendekati pria kuliahan dan olahragawan. Semuanya berjalan dengan lancar, tapi sayangnya mereka tak berani untuk mengajak satupun cowok dan gugup saat akan meminta kontaknya. Tak lama setelah itu, acara utama segera dimulai. Machio mengundi para hadirin dengan setiap posenya. Tachibana mendapatkan hadiah utama berupa sepasang tiket. Dengan ini, dia telah menyelesaikan tujuannya untuk berbaur dengan cowok. Namun, hampir semua cowok di sana sudah menikah atau punya pacar. Makanya, Tachibana tak keberatan memberikan tiket itu kepada Akemi. Kemudian, Akemi menggunakan tiket itu untuk berkencan dengan Machio. Karena penasaran, Tachibana dan muridnya mengawasi mereka diam-diam. Awalnya, Akemi dan Machio terlihat seperti sedang kencan biasa. Lalu di sore harinya, mereka mulai memasuki tenda yang mencurigakan. Hal ini membuat Gina dan Hibiki sangat penasaran, dan ternyata mereka hanya mengganti pakaian untuk mengikuti acara cosplay. Akemi mengincar kesempatan itu untuk melihat ototnya Machio dari dekat. Di malam tahun baru, Hibiki dan teman-temannya mengunjungi kuil. Akemi dan Ayaka menemukan kuil yang sangat cocok bagi mereka. Untuk sampai ke kuil tersebut, harus menaiki tangga yang sangat panjang, sehingga mereka dapat mencoba sebuah latihan yang dapat membakar kalori dengan cepat. Selain itu, di sana terkenal karena bisa mengkabulkan keberhasilan dalam percintaan, sehingga sangat cocok untuk cewek jomblo seperti Hibiki dan yang lainnya. Namun, melewati tangga yang panjang itu tidaklah
mudah. Belum apa-apa, mereka sudah kelelahan. Kecuali Ayaka yang sejak awal sudah memiliki stamina bagus. Selang kemudian, mereka sampai di tempat tujuan, lalu melihat pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Ternyata, keluarganya Machio adalah pemilik kuil itu. Sesekali, dia membantu keluarganya mengurus kuil sebagai pendeta berotot. Begitulah cara mereka menghabiskan waktu di malam tahun barunya. Dikarenakan Machio dan stafnya sedang sibuk, Hibiki bersama teman-temannya tak bisa pergi ke gym. Gina memberi saran untuk latihan di taman bermain. Namun, dikarenakan peralatan di taman sudah dicabut, Akemi mengajak semuanya untuk latihan tanpa peralatan. Latihan tanpa alat ada beberapa macam, dan semua itu cukup bekerja jika dilakukan dengan benar. Selain itu, dikarenakan mudah dalam mengatur kekuatan, maka sangat aman dari cedera. Namun, kegiatan yang mereka lakukan itu terlalu menonjol dan membuat keresahan bagi warga di sekitarnya. Bisa berkeliaran setelah tahun baru saja sudah membuktikan kalau mereka sedang senggang. Untuk mengatasi rasa bosan, Gina pun kembali berulah. Setelah tahun kemarin gagal dalam audisi idol, Gina kembali mengajak teman-temannya untuk ikut acara pencari bakat yang akan disiarkan di TV. Meskipun penampilan mereka biasa saja, tapi mereka berhasil menarik banyak penonton karena kepribadian baiknya. Bahkan, untuk meningkatkan rating TV, produser berencana akan mengundang mereka lagi di acara selanjutnya. Satu hari sebelum liburan musim semi, Jim akan mengadakan perjalanan. Tempat tujuannya yaitu daerah pantai beriklim tropis. Tempatnya sangat populer di kalangan anak muda. Makanya, mereka langsung setuju untuk ikut turnya. Saat liburan tiba, grup Silverman Jim telah sampai di pulau tropis. Kelompok orang dewasa langsung bersulang di tempat duduk pantai. Sementara anak muda berusaha membelah semangka dengan memakai tongkat. Sebelum melakukannya, Akemi memberikan ide yang cukup gila. Dia berencana akan membelah semangka yang disimpan di bagian ototnya Machio. Berbicara soal otot trapezius, Machio tiba-tiba menjelaskan cara untuk melatihnya. Cara melakukannya bisa dibilang cukup mudah. Mereka hanya perlu mengangkat dan menurunkan bahu, lalu mengulangi gerakan itu sambil fokus pada kontraksi otot. Pada akhirnya, semuanya jadi fokus pada latihan dan lupa dengan membelah semangkanya. Selang kemudian, kontes yang disebut Mr. Nikonoshima kini telah dimulai. Dalam kontes itu, setiap orang bisa mendaftar untuk bertanding dalam menunjukkan keterampilannya. Akemi sangat tertarik dengan hadiahnya, makanya dia segera mendaftar dan langsung memperlihatkan kemampuannya. Akemi berhasil membuat semua orang kagum, terutama ketika dia push up sambil melakukan handstand. Dikarenakan melanggar aturan, Gina dan Ayaka dinyatakan gugur. Selanjutnya adalah giliran Hibiki. Dia berhasil membuat suasana semakin meriah berkat kemampuan tinjunya yang sangat kuat. Menurut penilaian juri, hasilnya sama dengan Akemi. Makanya, mereka diminta untuk bertanding ulang di babak final. Karena bingung harus menunjukkan apa lagi, pada akhirnya mereka memutuskan mengadakan pertandingan bench press. Kemudian Akemi menjadi pemenang karena Hibiki lemas gara-gara belum makan. Setelah itu, mereka bersenang-senang menikmati waktu liburnya.